ini tidak disimak gitu loh. Jadi saya mohon ya, kalau tidak puas saat itu juga ya, jangan sudah selesai pertandingan baru ngomong di luar, saya nggak terima ini gitu loh. Jadi fair, langsung di situ ada meja untuk sebelah kanan bisa mengajukan ininya keberatan. Nanti kita kaji ulang, kita kaji mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Jadi jangan sampai sudah di luar, kenapa kalah wasit curang sih, wasit nggak fair sih, ya? Kalau nggak fair lu nggak main, gitu. Merasa tidak fair, ya udah, lu nggak main, mundur aja. Jangan udah rasa tidak fair, tapi dia tetap main, gitu loh. Jadi saya minta sportivitas. Jadi atlet itu sebenarnya punya sportivitas yang tinggi. Ya saya sih atlet dulu, ya sekarang lagi cool down sebagai atlet. Saya cuma atlet dari Desa Tanjung Priok, itu. Tapi selalu saya kalau kalah, saya lihat di mana kekalahan saya, kekurangan saya di mana. Jangan melihat kekurangan orang lain, gitu. Melihat, membicarakan wasit ini begini, dia kurang ini, dia kurang itu, gitu. Sehingga viral ini, gitu. Akhirnya apa? Anak panco itu pada baper semua ya, pada lebay perasaannya, gitu. Padahal sebenarnya panco ini atau belakang ini sebenarnya menunjukkan Anda laki-laki. Ya, setuju nggak? Setuju. Ya. Kita kan dulu buat laki-laki semua ya. Kadang-kadang perempuan ingin jadi laki kok, cuma kodratnya nggak bisa ya Mbak ya. Itu. Karena dia tahu olahraga ini olahraga laki. Dia udah lihat mana ini laki-laki yang saya suka nih. Wih, ini sana yang laki benar. Yang ditunjuk Jawa Timur lagi. Tahu nggak seubahan saya? Kalian udah tahu siapa? Oke, kita nggak panjang lebar lagi. Mari kita laksanakan untuk technical meeting ini, dan saya akan serahkan sama wasit untuk melaksanakan technical meeting ini. Tapi jika ada kurang apa, silakan langsung bertanya, jangan malu-malu. Disinilah Anda mengadakan satu koreksi. Saya nggak mau bilang protes ya, koreksi, karena kita sama-sama membangun. Oke, mengkoreksi yang yang ada bengkok sedikit, tolong urus itu. Ya, bukan jadi satu persoalan. Ya, karena kita ini adalah olahraga laki, sportivitas yang tinggi, itu yang kita junjung. Oke, terima kasih banyak. Salam olahraga. Jaya. Pokti apa ya? Pokti apa ya? Pokti Jaya juga. Masih ingat nggak Pokti punya slogan? Formi. Bukan Formi, Pokti. Ada yang ingat nggak? Saya aja lupa. Oke, saya serahkan tim wasitnya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Namo Buddhaya, Shalom. Om Swastiastu. Terima kasih Ketum. Selamat pagi. Salam Pagi. sehat, salam muda, cintai, APC. Baik, saya akan pimpin untuk technical meeting ini. Kita akan mengacu pada peraturan World Wrestling Federation. Waktu itu berdiri tahun 1977 dan peraturan itu dibakukan tahun 1994. Dari tahun 94 sampai saat ini sudah 22 kali amandemen atau up to date, diperbarui terus. Update terakhir, amandemen terakhir itu April 2020. Ada penambahan cuma sedikit-sedikit. Baiklah semua.
rules of tournament, peraturan turnamen. Saat ini yang dipertandingkan tangan kanan, tangan kiri. Cuma tangan kanan. Nanti dalam pertandingan itu tiap kelas, misalnya dimulai dari minus 65, ya, dan ada yang nanti 65, tiba-tiba ada yang kelas 75 per kelas. Untuk tangan di pertandingan tangan kanan bebas dari segala macam seperti kata, elbow decker, jam, cincin, tidak diperbolehkan. Hanya yang berkepentingan yang berada di stage, di panggung, berarti atlet dan ofisial, yang lain tidak diperbolehkan. Kalau mengambil video ya silakan dari samping, jangan menghalangi yang tamu-tamu VIP atau siapa. Berikutnya, menunjuk tinggi jiwa sportivitas. Jadi yang sportivitas yang tidak bagus seperti mengeluarkan kata-kata kasar tidak diperbolehkan. Pertandingan akan dilakukan double elimination, berarti dua kali kekalahan gugur. Setiap peserta akan dipanggil selama 60 detik untuk ke panggung. Waktunya 60 detik. Jadi dipasang telinga, perdengarkan, mendekati panggung, jabat tangan, baru memulai. Untuk yang rambut panjang diikat, yang pakai topi dibalikin begitu. Rambutnya bebas. Jadi selama pertandingan itu nggak ada break atau stop. Itu break itu cuma untuk kesalahan kerusakan equipment, seperti waktu di strapnya putus, itu bisa pulang. Dan ada kesalahan dalam pengundian, kalau panggil kesalahan itu bisa diulangi. Baik, untuk memulai pertandingan, setelah berdiri berhadapan-hadapan, telapak tangan palm to palm. Palm to palm, siku diletakkan, tangan kiri memegang peg, ini namanya peg. Bahu square with the table, artinya sejajar dengan meja mancung. Tidak boleh miring, harus sejajar. Keris, pergelangan tangan lurus, tidak boleh bengkok, tidak boleh gebuk, harus lurus. Grip, tutup. Thumb knuckle ini tonjokan siku harus terlihat, dan posisi nge-grip begini, jangan ngambang, jangan buka satu jari atau dua jari, harus ketutup. Garis lurus, baru aba-abanya ready go, bukan ready go, tapi lanjut ready go, jadi penekanannya di go. Lurus begini, jadi Ini kan lurus, ya. tapi serong. Jadi di antara bukan begini, setiap peserta di antara dagunya. Ada garis. Garis ini.
Jadi signal dari wasit akan ready go. Dan setelah ada pemenangnya, wasit akan bilang stop, ready go dan stop. Dan yang menang wasit akan signalnya memberi tangan ke atas ke sisi yang menang. Setiap peserta untuk kaki bebas bisa melingkar, sini mas, atau di sini. Ya, jadi salah satu harus nampak. Selama pertandingan tidak ada batas waktu. Jadi selama wasit bilang belum stop, terus bertanding. Di sini ada masalah pendengaran atau penglihatan normal semua ya. Oke, jadi itu tidak perlu. Oh ya, untuk dangerous position, posisi berbahaya. Apalagi untuk pemula, untuk posisi berbahaya, wasit langsung akan memberhentikan pertandingan untuk keselamatan atau ini. Apa itu posisi berbahaya? Posisi berbahaya seperti ini. Seperti bahu kiri sudah keluar menjauhi dan pandangan tidak melihat di grip. Ini posisi berbahaya. Jadi saat begini wasit akan memberhentikan. Ya. Dan yang posisi berbahaya itu akan foul. Untuk peringatan, apa itu peringatan? Jadi jika salah satu ada yang tidak ada yang kooperatif, lepas atau yang misalnya Billy kooperatif, udah oke. Tapi yang ini masih tangannya buka, bahunya miring, masih bisa memberikan peringatan satu kali. Dan peringatan berikut kalau tangan kiri lepas dari ini lepas, peringatan. Itu peringatan. Dua kali peringatan sama dengan satu kali foul. Dua kali foul sama dengan satu kali kekalahan. Apa itu foul? Apa itu kesalahan itu? Terutama untuk siku, jika siku kehilangan kontak dari elbow pad ini terangkat atau keluar, dinyatakan foul. Ya, foul satu kali. Atlet tidak boleh menggunakan bahu untuk menekan. Seperti apa? Mungkin pakai dagu, pakai kata di sini. Atau ini nempel. Ya. Seperti begini nempel atau pakai dagu tidak dibenarkan akan foul. Dan posisi berbahaya itu juga akan foul juga termasuk. Dan foul itu jika bahu lewat dari center line. Yang praktek Ini posisi ini seperti ini. praktek
bahu sudah lewat dari center pair itu fall. Fall ya. Sama kaki kemarin aku kalkulasi itu tanya kalau kaki dua-duanya akan gimana katanya kamu nggak terumat hanya kan boleh Ke bawah begini akan Kalau dua-duanya kayak akan peringatan karena bahunya sudah lebih rendah dari elbow pad. kaki bisa sampai Wasit akan naik. Peringatan sekali. Begitu lagi waktu yang di untuk peringatan kontak 2 kali fall. lain nggak tahu sekarang hasilnya kan nggak Untuk referee grip, ada aja. referee grip itu jika dalam 30 detik ya kan kita tidak ada kita nambah grip, tidak ada kesepakatan, akan dilaksanakan referee grip. Atau sebelum mulai pertandingan, kedua atlet sudah sepakat untuk referee grip, kita referee grip atau stretch. Itu diperlukan. Itu yang dilakukan. Asal dua-duanya sepakat. Kalau tidak ada yang sepakat, setelah 30 detik. yang saya tetap strap kalau di strap waktu strap pun kalau misalnya dari awal dia udah reflected kan di strap udah reflected kan ada waktu misalnya sebelum pakai strap kan reflected danku lepas strapnya jadi strap tetap reflected. Untuk kekalahan itu harus ada yang pin, namanya istilahnya pin, berarti dia menyentuh pin ini atau melebihi sudah tidak menyentuh pin tapi sudah sejajar dengan pin, kalah itu namanya level, disebut level, sudah selevel dengan pin itu kalah. Untuk slip di atas strap, tapi di bawah segini. udah kalah Ya, itu namanya escape, bukan slip. Masuk escape. Melarikan diri. Jika sudah sedikit lagi dari pin, dinyatakan kalah. Ya, kalah. Itu namanya bukan slip, tapi escape. menghindari kalau dulu kan masih ada yang gini dia gini lepas di strap kalau itu kan dunia juga Kadang-kadang makanya yang main dunia sedang gampang mau sampai seperti satu telapak dia ada tanya enggak malah nggak bisa kalau misalnya kita langkah dia narik harus Oh ya, untuk yang bukunya panjang-panjang bisa dipotong. dia narik kita narik Untuk kita gini aja waktu untuk pakaian tangan masih gini yang tapi memakai sepatu. tapi kalau kita gini Jangan nggak boleh pakai selar atau Terus ya. pol bisa kalah itu yang diomong kita menghindari padahal kita narik kan Saya kira cukup itu aja. iya makanya Oh ya, ada satu lagi. sekarang Yang sekarang lewatkan dorong cara sengaja. menjatuhkan siku lawan Ini fall. pol untuk yang dorong ya Ini dorong. bukan yang gitu berarti ya Itu salah satu fall juga. Saya kira cukup. Terima kasih Pak. Tapi kan kalau andai kata kalah, ini kan langsung dinyatakan kalah. Andai kata posisi lurus, ya. Kadang-kadang pemain itu banyak yang suka aku tak main diikat aja. Jadi gerak jari itu maaf wasit harus diri. Karena jarinya itu nah ini. Iya, makanya Tapi saya kita bilang- pancung kan harusnya begini. Iya. Kadang-kadang ada yang gerak supaya dilepas di posisi tengah dan mintanya diikat. Nah itu Ada itu namanya referee grip. Makanya saya bilang tadi sebelum aba-aba harus grip, itu wasit tidak akan ready go. Harus grip, harus begini atau begini, harus dalam keadaan grip ready go. Ada referee grip, jadi dipegang sama wasit baru dilepas. Jadi tidak ada yang naik. Kita dipegang. Kalau dia masih naik itu ya ditutup semua tapi wasit. kadang pas posisi go mereka kadang-kadang juga seakan gimana supaya tadi saya main diikat gitu loh. pas di atas Nggak seperti nggak gini masalah yang Iya. ready go-nya itu dalam keadaan grip. oh
pas setelah Renigo ini mau begini ya sudah nggak masalah. Mau ngelepas Sudah nggak masalah. Oke. Saya mau menyampaikan sedikit ya, tambahan untuk keamanan bagi banyak di sini kan banyak pemula ya yang baru pertama main ya, jadi saya ingin tambahkan supaya lebih mengerti. Ada juga yang sudah sering main tapi masih belum mengerti. Jadi ada beberapa posisi yang akan saya tambahkan ya, di mana wasit akan memberhentikan ya di saat posisi mana yang berbahaya bagi para pemula gitu. Jadi supaya menjaga keamanan yang bertanding. Oke. Pertama-tama saya mau kasih ini di mana lebih sini. Dan lebih gamblangnya dulu ya. Untuk yang ini kita sebenarnya kenapa waktunya agak molor sedikit karena apa? Ya keberadaan dari peralatan dari pihak itu penyelenggara belum tidak menyediakan ya pemunculan kita, yaitu level, sehingga kita buat bedakan ini. Jadi ini lagi menunggu gitu. Nah ini ada posisi yang berbahaya yang akan dihentikan oleh wasit ya. Tentunya sebelum menghentikan akan diberi peringatan. Lebih bagus ada 2 orang di atas meja. Iya, coba perhatikan benar-benar bagi yang pemula ya, bagi yang pertama, posisi yang berbahaya pertama adalah jika main dengan coba ya menekan dengan tricep. Ini tricep ya, itu tidak nanti ditegur sama wasit pertama untuk meluruskan, harus balik. Kalau dia masih balik lagi kita akan dihentikan ya. Kalau pemula ya kita akan hentikan secara otomatis ya. Kedua, jangan merasa anggap Anda sudah menang. Ini pemula, coba bro. Tapi gaya menekan seperti ini udah posisi menang ya. Posisi dibilang menang, tapi ini berbahaya bagi pemula. Kita tahu mana yang riskan, sehingga wasit pertama akan menegur posisi. Nah, disuruh balik, tapi kalau masih balik lagi akan dihentikan. Gitu. Bisa diulang, kalau 2 kali kita akan, pertama kali kita akan ulang ya full. Kedua kali kita akan menyatakan kalah bagi yang posisi yang berbahaya. Jadi itu, jadi tolong jangan merasa kuat pemain begini duluan. Tapi kalau ini sini kuat, ini pasti begini ya. Saya terasa ini goyang. Akan disuruh balik ini supaya tarik ini tekan ini. Terus ya pandangan nggak boleh lari dari sini. Bagi para pemula tolong perhatikan ya, harus lihat sini dari main ini ya, jangan main gini. Walaupun dilihat dari begini, ini bahaya ya. Itu aja yang saya mau tambahkan supaya tidak terjadi kesalahan bagi para pemula. Kalau udah profesional, udah sering main ya, saya biarin patah 5 terserah. Kita kan udah sering kasih tahu. Patah 10 pun kita bikin apa? Sok 3. Oke, terima kasih. Untuk yang pemula baru 1 kali main hari ini atau 2 kali, harap memisahkan diri dan akan ada coaching training dari wasit. Kalau kaki dua-duanya naik, kalau nggak gelantungan. Setelah Renigo boleh. Setelah Renigo. Boleh Pak. 2 kaki. 2 kaki boleh, gantungan. Tapi sebelum Renigo 1 harus
2 atau 1 harus menginjak. Ya, untuk yang pemula bisa coaching klinik sama wasit di meja satunya. Ya. Yang dimaksud lurus kris atau lurus dari meja? Yang tadi itu. Ini nggak boleh. Dia yang dimaksud lurus. Posisi lurus orang atau dari atas meja. Orang kan bisa begini, bisa begini. Yang saya maksud lurusnya ini. Lurus dari meja ke dagu. Kalau ini sudah bukan lurus dari dagu lagi. Jadi kalau begini, ini Ya, harus kalau ini bukan. Ini bukan. Nah, berarti ini boleh kan? Selain ini lurus. Kalau ini namanya rotasi. Rotation. Untuk wasit pakai baju wasit jangan. Ini rotation. Ini maksudnya ini tak Nggak boleh. Ini dia. Dari dagu ke arah dagu lawan. Dan kita juga dagu lawan. Bukan begini. Bukan begini. Bukan begini. kamu tarik. Iya. Sebelum lanjut ke training meetingnya langsung dengan peserta di depan. Mungkin ada tadi kelewatan satu. Iya. Kesetahu saya ada salah satu pemain kita internasional, nasional yang pernah kemarin kejuaraan di Malaysia ya, kalau tidak salah. Ya. Iya. Ya, kalau saya merasa bahwa apakah dia bisa diikut sertakan atau tidak. Karena ini kan menyangkut tentang bagaimana olahraga amatir masyarakat yang dimana kita melihat kira-kira kami kembalikan kepada panitia apakah bisa diikutkan atau tidak. Kalau kami dari Papua merasa bahwa ya kalau sudah profesional seperti itu beri kesempatan kepada yang lain. Oh iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yang bisa menjawab mungkin ketua umum dan ketua panitia setempat di sini. Oh, betul. Umum yang langsung menjelaskan. Terima kasih. Untuk hal ini yang bagaimana yang juara sudah pernah yang juara ya? Prestasi internasional. Yang punya prestasi internasional berarti Tommy Suryawardani. Nah ini nih juara 1 kelas master. Kak Tommy Boleh ke depan. Ini juara Asia Tenggara di IFA Malaysia ya. Kategori kelas master dan medali emas dan medali perak di kategori senior. Ya memang mungkin ini mohon maaf Tommy dipertanyakan para pemula gitu. Karena menurut kalau saya sih pribadi saya sih ya kalau saya nggak mau main. Kalau ini audiens gimana? Jadi saya memang melempar ke audiens juga sih dari para provinsi. Karena kita memang belum ada yang peraturan yang baku untuk menentukan bagi ini. Tapi biasanya kalau udah profesional sih kayak saya kita nggak mau turun memang untuk nasional. Karena lihatnya banyak pemula, mengingat banyak pemula. Kita lemparkan kepada sang juara untuk pengalamannya seperti apa gitu. Mohon perkenalkan. Ini ketua Popti Jawa Barat. Ya, terima kasih kawan-kawan. Kita mungkin agak santai sejenak. Jadi sebetulnya saya pun baru pulang dari Malaysia dan di sana ada accident tiket saya hangus sehingga saya putuskan karena memang itu harus beli tiket sampai 3.500 ringgit karena dadakan. Akhirnya bisa saya putuskan daripada 10 juta lebih buat apa mending saya pakai main dulu ke Singapura. Jadi saya waktu kemarin ke Singapura kurang lebih 5-6 hari lah di sana. Balik. Tadinya sebetulnya memang udah ada ini dari daerah itu kan untuk Ormas. Nah sebetulnya begitu saya tahu ada cuma 4 orang, sehingga saya putuskan udah sama sekretaris saya di sini perkenalkan Bang Tommy. Nah
Jadi saya bilang udah aja lebih baik sebaiknya mungkin yang ikut Forprov aja, karena saya kan nggak ikut Forprov karena kemarin saya ikut kejuaraan. Nah jadi sehingga kami dari Polri Kota Bandung sama Pak Kadisporanya, jadi ini ketum mengusahakan tiket untuk saya dan lain sebagainya. Nah jadi itulah kemarin pun terjadi eksiden, itu lagi bagasi saya sampai Pak Kadispora Kota Bandung itu marah-marah, ternyata ke bawah ke Batam. Jadi mohon izin bukan tidak sopan karena baju saya semua dibawa, sekarang kompor saya ada di ini Medan, Kuala Lumpur. Nanti malam baru sampai ke Batam, baru nanti Palembang. Itu pun mungkin bisa malam sekali. Kemarin saya sampai jam 4 subuh ngurusin ini bagasi. Nah jadi untuk masalah ini saya paham, saya bukan tidak mendukung, saya sangat mendukung sekali untuk kemajuan perpacuan Indonesia. Karena saya juga berpikir sudah saatnya ya muncul bibit-bibit. Nah, cuman untuk kali ini mungkin saya sih di posisi netral ya, dalam artian saya sebagai saya di bawah beliau Pak James, saya di Jawa Barat, saya di luar atlet saya merangkap sebagai ketua umum Jabar. Tentunya saya paham mana kapasitas saya sebagai ketua organisasi di Jawa Barat dan saya sebagai atlet. Nah di sini mungkin nanti saya perlu waktu, nanti kita bicara sama ketum dan Kadispora. Saya mungkin nanti mau kesini juga dengan ketua Polri Kota Bandung. Jadi saya mungkin kalau saya sih sebetulnya di posisi yang netral. Saya paham betul. Saya kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi ini nanti kita bahas bersama kesepakatannya seperti apa. Oke, terima kasih Tommy. Tepuk tangan buat Tommy Siliwangi yang sudah kemarin mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di Malaysia di ajang kejuaraan Asia Tenggara. Asia. Jadi 2 gelar disandang oleh beliau, yaitu juara 1 ya dari kelas master, terus di kelas senior. Ya, jadi perlu peserta tahu ya, kelas master itu apa, senior itu apa. Jadi supaya di kategori ini di olahraga ini mengerti, jangan semua dikatakan master gitu. Kalau master itu kategori master itu 40 tahun ke atas. Kalau senior itu umum di bawah 40 tahun, 39 ke bawah. Itu kelas master. Ada juga kelas junior, ya. Ada 21 tahun ke bawah, itu dipakai di dunia internasional. Kenapa waktu belum pakai? Karena masih keterbatasan atlet, gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, tahun depan saya akan mengadakan per 5 kelas dulu. Nanti jenjangnya akan bertambah. Kita lihat kadar dari pelaksanaannya di Fornas nanti. Gini, karena kita kan meningkat dari awal kan kita meningkat 3 kelas ya dulu ya di Bali ya, berapa kelas kita? 3 kelas untuk Fornas. Sekarang meningkat terus loh, gitu. Karena kita kan baru ibaratnya berkembang. Waktu ini adalah olahraga berkembang, baru mau berkembang untuk pengenalan ke masyarakat, gitu. Jadi untuk posisi Tommy ya sang juara kita ini, dia sekarang sudah menjadi atlet internasional, gitu. Jadi kita perlu bangga sekarang ini kita punya atlet internasional. Kalau saya kan pensiun, bukan pensiun ya, mempensiunkan sebentar. Siapa tahu di kelas master kan saya masih bisa gitu, saya coba. Amin. Sama dengan yang ngomong tadi, seumuran saya sama dia. Itu sama, ya Mas Yulianto. Itu ya, itu ya umur begitu nggak gampang digoyang, ya. Oh ya, ada perkenalkan juga Pak Yulianto ini adalah beliau yang sangat berjasa kepada saya, mengajarkan saya dari saya nggak bisa pancong sampai tahu. Makanya saya ucapkan semua terima kasih guru. Saya lupa kepada Mas Tembowo waktu awal pancong
Suharto, beliau sampai datang ke Bandung mesen alat buat saya dan kasih tahu, bahkan pernah bermacet-macet sampai 3,5 jam ya Mas Tam. Waktu itu dari Gorilla itu. Terima kasih. Mungkin sekian, jadi biar pada tahu sosok-sosok senior. Beliau ketua kita luar biasa. Saya pun bangga ya beliau bisa membesarkan organisasi hip hop sehingga sampai ke mancanegara. Ya, saya berharap Tommy bisa mengikuti jejak saya, bisa ke Eropa, bisa sampai ke Amerika. Saya itu sampai Las Vegas, gitu. Jadi ukuran saya sudah sampai di sana, gitu. Saya berharap ada penerus, bukan hanya Tommy juga. Teman-teman semua bisa berkesempatan untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Jadi jangan jadi patokan bahwa Fornas itu ya, ini adalah satu jembatan untuk kita meraih prestasi yaitu di Fornas. Ya, jangan cuma sampai Fornas sudah merasa puas, tidak. Ya, kita sama-sama berusaha untuk olahraga kita ini bisa ke jenjang internasional lebih baik lagi. Ini sudah ada punya contoh. Sekarang Asia. Nah, saya berharap itu dia bisa mengikuti jejak saya, bisa sampai ke dunia internasional. Gitu. Komisi berharap Kang Tommy bisa mewakili Indonesia untuk dalam waktu dekat ini, bulan Oktober ada World Championship yang diadakan WAF di Turki. Atau masih ada Di Turki. WAF. Itu kalender WAF-nya tahun 2022 di Turki bulan Oktober. Itu kejuaraan dunia. Kita doakan semoga Tommy bisa mewakili Indonesia. Berarti untuk sementara bisa mensupport aja ya secara organisasi. Untuk finansialnya kami serahkan kepada pemerintahan setempat. Ya, saya hanya ingin sedikit sharing aja. Siapa tahu pada kesempatan hari ini di mana saya pun pertama kali menginjakan kaki di Sumatera Selatan, kota Palembang. Ternyata kotanya sangat indah ya, bagus sekali. Saya di sini ingin sharing pada kesempatan hari ini tentang pengalaman saya di kejuaraan kemarin. Saya mungkin di Indonesia rasanya hampir mungkin ada beberapa yang belum saya table time gitu. Cuma saya mendapatkan satu pengalaman ketika di sana. Bagaimana atlet-atlet mereka tuh ini ya IQ table-nya. Ketika saya temukan ketika saya final melawan Kevin Said. Saya di situ sampai berulang kali saya bilang sama Kevin Said, terima kasih saya dipertemukan dengan hati. Tentunya saya bersyukur pada Tuhan karena saya dipertemukan dari situ lama saya. Dan Kevin Said pun menyadari dia begitu tapping dengan saya, dia tahu saya tidak bisa tabrak kamu dengan seperti ini karena bahaya bagi saya. Saya tidak bisa mau kamu bahaya. Akhirnya dia bisa mengalihkan tenaga saya, itu mungkin guru saya lebih paham kenapa bisa begitu. Jadi saya sampai nggak tidur dipikir sama saya, kenapa kok bisa begitu? Kenapa tenaga saya bisa tidak berperan? Disitulah saya belajar betul-betul dan saya akhirnya tahu apa kekurangan saya selama ini. Yang saya tadinya di Indonesia saya tidak bertemu dengan teknik seperti itu. Kemana arah pembicaraan saya? Jadi di sini saya mau sharing bahwa belajarlah kita dengan atlet-atlet kalau ada kesempatan dengan atlet mancanegara. Tujuannya adalah saya berharap kemajuan perpacuan Indonesia bisa dapat lebih ini lagi. Kurang lebih begitu teman-teman. Siapa tahu saya berharap kemajuan perpacuan Indonesia lebih signifikan ke depannya. Oke, terima kasih banyak dari Tommy Suryawardani. Ya, sang juara kita saat ini. Nah, untuk kebijakan untuk Tommy bisa ikut apa tidak, ya kami memberikan kesempatan untuk penghargaan ya bagi dia untuk saat ini. Mungkin tahun depan udah
dia sudah membina, dia yang akan memberi semangat kepada teman-teman yang lain. Gitu, bukan gitu teman-teman. Jadi kita kasih kesempatan untuk Fornas kali ini, gimana? Begitu? Oke, terima kasih banyak. Oke, kita laksanakan pertandingan ini. Kita mulai ya. Jam berapa sekarang? Jam 11 kurang 15 menit. Oke, jam 11 kita akan mulai dengan kelas bawah dulu ya. Oke. Nanti kita adakan pengundian, jangan kemana-mana dulu.